Sobat calon guru semuanya, saya ucapkan selamat kepada teman-teman yang telah lulus seleksi administrasi PPG 2024 yang mana di akun SIM PKB kita mendapatkan notifikasi ajuan data Anda telah disetujui pada PPG dalam jabatan 2024, dan berikutnya di sini nanti kita akan mengikuti PPG bagi guru tertentu ya tahun 2025. Nah, tentunya di sini banyak sekali teman-teman yang bertanya di kolom komentar ya, apa langkah selanjutnya setelah kita itu lulus seleksi administrasi. Pada video ini kita akan memberikan update informasi terbaru, yaitu terdapat 3 tahapan penting setelah lulus seleksi administrasi PPG guru tertentu 2024 untuk nantinya kita ikut PPG ya tahun 2025. Nah, kira-kira apa saja yang harus kita siapkan? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel calon guru, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada video terbaru teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Oke sobat calon guru semuanya, setidaknya seperti inilah untuk gambaran nanti pelaksanaan PPG guru tertentu tahun 2025. Ya, benar di sini terdapat 3 tahapan yang dilaksanakan di akun SIM PKB ya, yaitu di sini nanti langkah selanjutnya setelah kita mengikuti seleksi administrasi diverifikasi oleh BGP ataupun juga BPGP. Berikutnya nanti pemanggilan peserta. Pemanggilan peserta ini juga melalui akun SIM PKB. Kemudian untuk berikutnya adalah konfirmasi kesediaan. Ini juga melalui aplikasi SIM PKB. Setelah kita menuntaskan konfirmasi kesediaan, setelah kita itu terpanggil sebagai kandidat PPG guru tertentu 2025, berikutnya nanti kita adalah melakukan lapor diri ya ke LPTK. Nah, kira-kira untuk tampilan visualisasinya itu seperti apa? Nah, kurang lebihnya adalah seperti ini ya. Jadi terdapat 3 tahapan penting setelah lulus seleksi administrasi PPG guru tertentu 2024 untuk nantinya kita menuju ikut PPG di tahun 2025 ya. Nah, di sini yang pertama tentunya teman-teman di sini yang sudah dilakukan ya. Tentunya untuk yang saat ini sudah dilalui itulah teman-teman, yaitu telah dinyatakan lulus seleksi administrasi. Nah, kalau misalkan teman-teman di sini dinyatakan lulus seleksi administrasi bagi PPG bagi guru tertentu ya tahun 2024 kemarin kan kita ikut seleksi administrasi itu, ikut melakukan pendaftaran. Ketika kita lulus ini kita mendapatkan template seperti ini, yaitu yang terhormat atas nama kita, kemudian bidang studi kita itu apa. Selanjutnya ada ucapan selamat. Selamat Anda memenuhi persyaratan seleksi administrasi PPG bagi guru tertentu tahun 2024. Nah, tahapan selanjutnya di sini sampaikan yaitu menunggu informasi pelaksanaan PPG bagi guru tertentu yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Inilah secara bertahap ya. Kalau misalkan secara bertahap dari 300 ribuan, tentunya di sini nanti kita pantau saja ya. Semoga nanti kita masuk di tahap pertama gitu ya. Kalaupun nanti kita nggak masuk tahap pertama, ya nanti kita tunggu, semoga saja kita bisa berangkat untuk PPG di tahun 2025 ini. Yang jelas di sini setelah teman-teman lulus seleksi administrasi, di sini kita harus selalu memantau, yaitu pada link resmi PPG Kemdikdasmen ya, yang alamatnya adalah ppg.dikdasmen.go.id. Nah, tentunya setelah di sini kita lulus seleksi administrasi berdasarkan dari pengalaman di periode sebelumnya, sepertinya nanti nggak jauh berbeda teman-teman. Nah, setelah kita lulus seleksi administrasi, di sini kita pantau di akun SIM PKB kita masing-masing. Maka tahapan pertama setelah kita lulus seleksi administrasi, itulah kita nanti akan menerima pemanggilan peserta ya. Nah, semoga saja di sini nanti kita terpanggil sebagai peserta PPG 2025. Kalaupun nanti kita nggak terpanggil di sini, yang contohnya notifikasi adalah yang seperti ini. Kalau misalkan nanti teman-teman terpanggil sebagai kandidat peserta PPG untuk guru tertentu tahun 2025, contoh notifikasinya di akun SIM PKB adalah seperti ini, yaitu kami ucapkan selamat kepada Anda karena telah terdaftar sebagai kandidat mahasiswa PPG 2025 ya. Inilah contoh notifikasi yang nanti juga munculnya itu menu pop up ya, seperti yang ada di informasi kelulusan seleksi administrasi teman-teman. Jadi ketika kita nanti terpanggil sebagai peserta PPG berdasarkan dari plotting mahasiswa ya PPG guru tertentu di tahun 2025, kita mendapatkan notifikasi yang seperti ini. Kami ucapkan selamat Anda terdaftar sebagai kandidat mahasiswa PPG. Nah, ini, kemudian di sini nanti akan disampaikan yaitu untuk kita tuh bisa melakukan konfirmasi itu batas waktunya kapan. Nah, tentunya di sini nanti juga akan ada jadwal, ya mana jangan sampai teman-teman itu nanti kita itu nanti salah klik
yang awalnya di sini setelah terpanggil itu melakukan konfirmasi kesediaan, ternyata kita nggak bersedia ya. Nah, terkait tentang cara konfirmasi kesediaan, setelah kita di sini terpanggil PPG, maka kita wajib untuk melakukan konfirmasi kesediaan. Nah, untuk konfirmasi kesediaan di sini nanti akan ada dua opsi ya, yaitu bersedia atau tidaknya. Dan selanjutnya ketika kita sudah melakukan konfirmasi kesediaan sudah berhasil dan tuntas ya, maka di sini akan mendapatkan informasi yang seperti ini, yaitu selamat Anda telah melakukan konfirmasi bersedia dan ditetapkan sebagai peserta PPG 2025 ya. Nah, berikutnya di sini akan ada yaitu data detail informasi perkuliahan nanti, yaitu nama kita siapa, kemudian bidang studi yang kita ambil itu apa, kemudian penempatan LPTK-nya kita berada di mana nih. Nah, di LPTK mana? Nanti kita ikut PPG-nya itulah di LPTK ini. Kalau misalkan di sini nanti masih daring, ini sama halnya juga sama dengan tahun kemarin ya, yaitu nanti melalui aplikasi ya. Sepertinya di sini nanti akan bukan lagi PMM namun di ruang GTK teman-teman, yaitu sertifikasi pendidik. Kemudian di sini akan ada detail dari akun belajar.id kita yang nanti akan kita gunakan untuk mengakses dari aplikasi LMS dan juga untuk nanti yang kita gunakan untuk lapor diri dan lain sebagainya. Nah, berikutnya setelah nanti teman-teman itu melakukan konfirmasi kesediaan sudah tuntas seperti ini, maka berikutnya di sini nanti kita akan ada yaitu tombol-tombol ini ya. Kalau di sini adalah kalau dulu itu masuk PMM, ini nanti mungkin masuk ke GTK gitu ya. Kemudian adalah formulir pendaftaran, itu adalah formulir A1 ya isinya, yang mana di sini adalah formulir biodata kita dari SIM PKB yang nantinya kita juga upload sebagai persyaratan lapor diri. Kemudian di sini nanti akan ada paket informasi ya. Ini adalah terkait tentang jadwal dan juga mekanisme PPG 2025. Nanti kita bisa unduh di sini ya. Dan berikutnya, jadi tahap pertama kan di sini ya, setelah lulus seleksi administrasi kita yang pertama adalah nanti pemanggilan peserta. Kemudian kita lakukan konfirmasi kesediaan. Setelah kita konfirmasi bersedia, kita akan ditetapkan sebagai peserta PPG. Nah, langkah ketiganya ini adalah kita lapor diri. Lapor dirinya itu kita bisa klik di sini, yaitu klik lapor diri, atau mungkin juga kita berkunjung ke ppgdikdasmen.go.id. Ya, mana untuk contoh tampilannya itulah di sini. Jadi lapor diri ke LPTK itulah tahapan yang ketiga setelah kita lulus seleksi administrasi. Nah, untuk kita lapor dirinya bisa klik di sini ya. Kalau misalkan nanti juga muncul menunya seperti ini, kita klik di sini maka kita diarahkan yaitu menuju ke link lapor diri. Nah, di sini nanti kita tuh LPTK-nya mana, nanti kita cari di sini ya, yaitu berdasarkan dari nama dan juga di sini ada logo ya. Misalkan universitasnya di sini teman-teman itulah Universitas Stikip Pegri Pacitan misalkan. Kalian klik di sini untuk melakukan lapor diri. Nah, ketika lapor diri di sini nanti akan ada berkas-berkas yang wajib disiapkan ya. Seperti biasanya di sini kalau kita ambil contoh di periode sebelumnya, untuk contoh berkas lapor diri yang nanti kita upload kita siapkan adalah seperti ini ya. Dokumen lapor diri yaitu form A1 dan fakta integritas. Nah, untuk fakta integritas itu adalah nanti di lampiran pengumuman akan diberikan ya formatnya. Kemudian selain itu juga kita bisa unduh pada akun SIM PKB setelah kita ditetapkan sebagai peserta. Untuk form A1 ini adalah diambilkan dari formulir pendaftaran ya. Untuk formulir A1 ini inilah diunduh dari SIM PKB, nanti ada. Nah, untuk contohnya kalian bisa cek yaitu di video saya sebelumnya di playlist tutorial pendidikan profesi guru ya. Kemudian kita juga upload disiapkan nanti ketika lapor diri yaitu biodata mahasiswa. Ini sesuai dengan format Pendikti ya, feeder Pendikti. Kemudian surat pernyataan izin kepala sekolah, formatnya diunduh di SIM PKB. Kemudian scan ijazah S1, scan transkrip nilai S1, scan kartu identitas KTP atau SIM, scan pas foto berwarna dimensi 4x6, SKCK, kemudian surat keterangan sehat, kemudian surat bebas nafsa, kemudian scan NPWP bagi yang punya ya, dan juga tambahan persyaratan dari LPTK masing-masing. Nah, tentunya masing-masing LPTK nanti ada kebijakan persyaratan tambahan apa yang nantinya itu wajib diunggah ya. Jadi untuk 3 langkah selanjutnya, 3 tahapan penting setelah lulus seleksi administrasi PPG adalah yang pertama yaitu pemanggilan peserta, yang kedua konfirmasi kesediaan, dan yang ketiga lapor diri.
Nah, tentunya di sini nanti masing-masing memiliki rentang waktu jadwal ya. Jadi jangan sampai teman-teman nanti telat ya. Kalau misalkan telat itu nanti ya kita gagal nih untuk ikut PPG di tahun ini. Demikian, nanti kita akan update terus ya untuk informasi PPG-nya. Jangan lupa klik tombol subscribe channel Calon Guru sehingga nanti kalian nggak akan ketinggalan informasi.